Apa dampak perempuan menjadi tulang punggung keluarga terhadap relasi rumah tangga? Dampak perempuan menjadi tulang punggung keluarga ya. Ada di banyak keluarga itu malah justru yang pintar cari uang tuh yang perempuan. Dia akan jadi tulang punggung utama di dalam ekonomi keluarga. Itu gimana? Menurut saya sih nggak ada masalah sih. Asal catatannya ketika kemudian anggota keluarga lain termasuk suami itu juga mempunyai kontribusi yang setara ya di dalam urusan-urusan rumah tangga, atau bahkan mungkin dia lebih banyak ngurusi masalah-masalah rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan gitu. Ya kayak ibaratnya keluarga-keluarga yang laki-laki mencari nafkah di luar, perempuan ngurusin rumah tangga di rumah, kan begitu toh. Nah ketika itu dibalik, ya mungkin peran-perannya juga bisa dibalik. Dalam arti perempuan-perempuan yang sudah menjadi penafkah utama itu ya mungkin dikurangilah ya urusan-urusan domestik dan pengasuhannya, sehingga perempuan yang menjadi tulang punggung nafkah keluarga itu dia nggak akan ada punya persoalan ketika support sistemnya itu bagus. Sehingga ada juga, saya sering mengatakan gini, gerakan perempuan untuk masuk ke area yang dianggap itu adalah area laki-laki, yaitu masalah produksi atau nafkah, itu diikuti nih dengan gerakan laki-laki untuk masuk ke area yang dianggap oleh masyarakat patriarki itu adalah area atau tanggung jawab perempuan, yaitu domestik dan pengasuhan. Sehingga seandainya ada sebuah keluarga yang perempuannya itu akan menjadi tulang punggung utama, ketika itu disepakati bersama di dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan, itu nggak ada masalah. Nah pertanyaannya nih, atau situasinya ya, yaitu ketika misalnya tidak ada support system, masyarakat atau keluarga itu masih meyakini kamu mencari nafkah, oke, tapi ya kamu juga tetap full untuk ngurusi anak, untuk ngurusi pekerjaan rumah tangga. Nah itu aku nggak kuat kalau kayak gitu ya, capek itu, beban berlebih, sehingga dia pas waktu kerja harus juga mikirin sayurnya gimana, anaknya gimana, sementara mungkin yang di rumah ya karena si suami mencari pekerjaan susah ya leha-leha. Ya nggak bisa seperti itu. Jangan biarkan kemudian perempuan menanggung beban itu sendiri. Karena memang pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan itu kan tidak dilakukan dengan alat reproduksi ya. Dalam arti ayah dan ibu, anggota keluarga laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya tangan, punya tanggung jawab, punya kasih sayang ya untuk melakukan tugas-tugas itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau seorang perempuan itu menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, ya nggak ada masalah asal itu dilakukan dengan penuh keridhaan, tidak terpaksa, dibincangkan bersama, dan juga urusan-urusan domestik dan pengasuhan itu juga menjadi tanggung jawab bersama dengan mungkin prosentasenya lebih banyak ya yang di rumah daripada yang kemudian istri mencari nafkah utama tadi gitu. Nah jangan sampai kalau istri sudah menjadi penanggung jawab utama nafkah, lalu dia harus juga menjadi penanggung jawab utama pengasuhan dan masalah-masalah pekerjaan rumah tangga. Wah, itu bukan hanya beban ganda, itu beban berlebih gitu. Makanya kadang-kadang situasi sosial yang ada ini tidak dibarengi nih dengan pemikiran tafsir agama yang kemudian menyebabkan keluarga itu jadi nggak harmonis. Riset membuktikan ya sekarang ini ada gugat cerai itu 75% dan cerai talak itu hanya 25%. Artinya perempuan menceraikan laki-laki itu lebih banyak ya 75%. Sedangkan suami menceraikan istri itu hanya 25%. Bisa jadi kayak gitu persoalannya. Dia sudah ikut mencari nafkah tapi juga harus ikut bertanggung jawab seluruhnya pada urusan domestik dan pengasuhan. Sehingga ya capek lah gitu. Sementara ikhtiar maksimal dari suami tidak terlihat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik dan pengasuhan ataupun ikhtiar maksimal untuk juga berkontribusi pada nafkah keluarga, itu nggak terlihat gitu loh ya, jadinya mangkelannya ada di sini ya gitu. Sehingga ketika dalam situasi itu ya kita berhak kok hidup bahagia. Kalau kemudian pilihannya harus berpisah ya nggak apa-apa juga, kan boleh gitu. Kita menikah lalu ketika tidak sesuai dan itu membuat kita malah justru menderita gitu, menderita secara psikologis misalnya ya gimana nggak psikologis? Kita sudah mencari nafkah banting tulang gitu, yang di rumah hanya TikTok, scroll, apa beli ini beli itu, kan ya mangkel gitu loh. Sementara jemuran masih banyak, anak-anak belum mandi. Saya sendiri kalau ya enggak lah gitu. Apa jangan sampai terjadi lah pada diri saya misalnya. Saya pikir itu, Mbak, terima kasih.